Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia atau LBH-PPI mendedikasikan kehadirannya untuk memberikan bantuan hukum, pendampingan, dan advokasi hukum secara gratis. Baik, Pak Akib, kalau boleh tahu tadi tujuan umumnya Pak Akib, LBH-PPI ini? Yaitu ada 4. Satu, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum, pensiunan maupun masyarakat yang pencari keadilan, yang pada umumnya setiap orang, kelompok, terutama yang tidak ada kemampuan, dapat memenuhi hak dan secara layak dan mandiri untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian 2, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Kemudian 3, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. 4, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Utamanya untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada para pensiunan yang menghadapi permasalahan terkait hak dan kesejahteraan mereka. Urgensinya LBH-PPI oleh para pensiun sendiri didorong oleh beberapa faktor utama yang berfokus pada kebutuhan spesifik komunitas pelindungan hak pensiun, akses bantuan hukum, advokasi kolektif, pemberdayaan solidaritas. Jadi LBH-PPI terdaftar secara resmi menunjukkan komitmennya untuk beroperasi secara legal dan struktur. Ya, jadi begini, kita selain pensiun, istilahnya kita juga membuka diri siapa saja yang membutuhkan masalah bantuan hukum. Ya, jadi ya nggak dari mana saja, silakan. Ya, tapi ngomong-ngomong, katanya sudah ada klien nih. Ya, alhamdulillah ini kelihatannya ya pertama ini kayaknya yang ini kita membela itu. Yang kasus Kalibata, yang heboh itu, perceraian udah banyak ya. Wah, ya itu. Memang kelihatannya ya saya melihat perceraian ini banyak Pak. Ya banyak faktornya. Selain karena COVID kemarin katanya, terus didorong oleh pinjol sekarang itu katanya. Pinjol ya? Iya itu mempengaruhi juga. Apalagi pinjamnya itu kan sekarang tanpa jaminan dapat. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Itulah saya bilang kalau memang dia pensiunan ini berdasarkan hanya mengandalkan SK, kadang-kadang SK disekolahkan ke iya, bank. Begitu orang pensiun pasti udah ada penyakitnya, Pak. Jarang nggak punya penyakit. Kadang-kadang beli obat aja pensiunannya itu nggak ada lagi. Ya kalau umpamanya dia ada pertolongan dari anak atau cucunya, kalau nggak ada, ya tambah berat penyakitnya, Pak. Nah, inilah yang kadang-kadang saya berpikir itu. Yang saya sedihkan karena mengandalkan SK ini yang pensiunan. Ini yang saya alamin sendiri. Kenapa? Saya kan ketua Perpugama, Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung. Jadi Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung. Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Mahkamah Agung. Iya. Nah, ini pendengar. Jadi Pak Akib ini dari Mahkamah Agung. Ya, makanya saya dipercaya untuk ke LBH kan itu kan. Pensiunan. Iya. Tapi Pak Amin juga dari EMA juga ya? dari EMA, bagian dari EMA. Iya. Jadi Perpugama itu sebenarnya unit daripada PPI, Pak. Oh, karena pensiunan ya. Iya, Pensiunan di wadah besarnya lah PPI. Iya. Ini kan tadi Pak Akib bilang membantu ya. Jadi kan bagaimana dengan yang tidak mampu? Nah, ya kita melihat dulu kalau memang dia tidak mampu dan memang ini kita harus bantu. Ya tentunya memang kita di sini PPI ini kan istilahnya lembaga bantuan hukum kita kan baru berdiri. Nah tentunya kita ada skala prioritas Pak. Oke. Nah kalaupun umpamanya kita bantukan yang memudahkan itu memang hukumnya betul ya kita dulukan. Jadi kita lihat pilah-pilah dulu mana yang kita dulukan kita istilahnya harus dibantu duluan. Pak Amin, apa sih bedanya pro bono dengan prodio? Baik Pak, pokok. Biar ini pendengar paham nih. Saya katanya mau minta pro bono nih. Prodio apa pro bono kan gitu kan. Tapi sebelum kita masuk pro bono atau prodio tadi, mau sambung tadi sampaikan Pak Akib, Ketua Umum, mengenai cerai tadi Pak. Hasil daripada laporan dari Pengadilan Agama di Jakarta ini, itu 30% didominasi oleh perceraian Pak. Yang PA ya? MPA. 30% dominasi oleh perceraian dengan penggugatnya rata-rata pihak perempuan Pak. Paling banyak. Ya,
Kita kembali tadi ke Oke. pro bono dan pro dedo, Pak ya. Itu kalau pro bono itu berlaku untuk pidana. Itu pro bono dan itu sebagaimana bunyi undang-undang bahwa syarat-syarat tuh untuk bisa menjadi menerima pro bono. Pro bono itu ada berapa syarat, Pak? Jadi syaratnya itu terdapat dalam Undang-Undang 16 2011 tadi di pasal 14. Pertama, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon atau uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kedua, menyerahkan dokumen yang berkenan dengan perkaranya. Umpamanya surat-suratnya kalau dia perkara tanah, surat tanahnya dasarnya apa ini, ya, atau karena dia perkara pidana, kasus posisinya seperti apa ini, sehingga yang tanah tadi perdata ya? Perdata tadi. Okay. Ya, kita perdata. pidana dulu, pro bono dulu. Ya, pro bono. Kemudian ketiga, melampirkan surat keterangan miskin, Pak. Kelurahan kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum di tempat tinggal dia. Kemudian yang bersangkutan menyusun permohonan secara tertulis juga bisa diajukan secara lisan, Pak. Langsung datang ke sini. Jadi pada prinsipnya syarat di dalam pro bono itu sama dengan pro deo, Pak. Tetapi cara pengajuannya berbeda. Artinya dengan dia pro bono itu semua kepentingan dia ditangani oleh LBH dan LBH memperoleh biaya dari negara. Jadi LBH PPI memperoleh biaya dari negara mengenai membantu orang yang tidak mampu tadi itu. Prodeo. Prodeo itu paling spesifik berkaitan dengan perdata, Pak. Karena di perdata itu ketika dia mengajukan permohonan ataupun mendaftarkan perkaranya ke pengadilan itu pasti ada biaya. Panjar biaya namanya. Nah, ketika orang yang kita mau bantu tadi itu dia bisa memberikan keterangan tidak mampu, maka kita LBH bisa mengajukan permohonan prodeo kepada pengadilan agar supaya biaya yang bersangkutan ini, biaya pendapat perkara itu bisa ditangani atau dibebankan kepada pengadilan melalui anggaran negara yang ada di sana. Pak Amin, kenapa banyak masyarakat takut dengan pergi ke LBH? Mereka sebetulnya punya masalah, padahal LBH kan banyak di mana-mana. Mungkin pertama adalah masalah waktu dan biaya, Pak. Iya, betul. Kan waktu paling penting juga Betul. untuk orang yang tidak mampu, sehari dia tidak kerja, keluarga tidak bisa makan, terutama buruh. Itu paling susah itu untuk mengatur waktunya. Nah, tetapi kalau datang ke kita di sini, itu waktu tidak banyak, Pak. Datang sekali aja, sudah langsung kita proses. Silakan aja coba. Selain biaya itu kan apa ekonomi. Ya, Nah, tentunya tidak. Jadi dia tahu jalan apa yang dia penuhin. Jadi tidak ada pengetahuan dia bahwa untuk mengurus kasus dia. Betul. Iya. Nah, ini yang jadi masalah dia itu. Kekurang Jadi tahuan. sebab takut dia Benar. kurang pengetahuannya untuk ke apa lembaga hukum. bantu dia Oh, iya, untuk iya. membantu itu siapa. Iya, Nah, oleh benar. karena itu ya sekarang LBH kami ya siap untuk membantu. Betul. Tidak pengetahuan orang itu.